warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elektrizen, hari ini di Podcast Room kita akan membahas tentang salah satu pekerjaan yang paling menantang di dunia ketenaga listrikan. Ya, di sini sudah ada teman-teman dari PDKB ya, tim PDKB, pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Nah, Elektrizen sudah ada personil hebat di PDKB, PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh yang kita ajak berdiskusi di ruang podcast room kita. Hari ini sudah ada Bang Irwanda. Ya, benar. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam, Bu Lana. Bang Windra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian Bang Takin. Dan ada juga Asmen PDKB, Bang Rosal. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Elektrizen, kita akan coba kupas nih, bagaimana sebenarnya kerjaan PDKB itu? Atau untuk apa nih ada pekerjaan PDKB di PLN? Mungkin bisa dimulai dari Bang Irwanda dulu ya. Bisa sampaikan Bang, ini sebenarnya menurut yang sudah Abang kerjakan ini, PDKB ini seperti apa ini Bang? Baik, terima kasih pertanyaannya, Bu. Sebenarnya tim PDKB ini dibentuk PLN dah sejak lama ya. Dibentuknya tim PDKB itu supaya keberlangsungan listrik itu tetap nyala tanpa adanya pemadaman pada saat dilakukannya pemeliharaan. Karena PDKB ini bekerja tanpa padam. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, ya. Baik Bang Wanda. Jadi tanpa padam, tapi bukan hanya dalam pemeliharaan ya. Mungkin dalam pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya untuk penanggulangan ini ya. Padam itu tetap juga harus diutamakan. Bagaimana caranya padamnya sedikit. Ya, mungkin ke Bang Rosal dulu Bang ya, sebagai Asmen PDKB. Mungkin secara lebih komprehensif bagaimana nih Bang, sebenarnya apa yang ditujukan perusahaan ya, apa yang direncanakan perusahaan dengan adanya tim PDKB ini Bang? Ya, baik Bu Lana, waktu dan kesempatannya untuk ikutin podcast ini. Saya di PDKB sebagai Asmen jaringan, Asmen PDKB. Jadi saya jelasin dulu, PDKB ini adalah singkatan pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bang Wanda bahwasannya PDKB ini bekerja dalam keadaan bertegangan. Ini maksudnya orangnya atau jaringannya Bang bertegangan? Ya, yang ininya jaringannya bukan orangnya yang bertegangan ya. Nah, terus gimana Bang? Jadi secara proses bisnis PLN dengan bekerjanya dalam keadaan bertegangan, pelanggan tidak merasakan padam. Secara kontinu pemeliharaannya, baik itu perbaikan penggantian konduktor, isolator, dan perbaikan penggantian komponen-komponen lain tanpa padam. Oke, tanpa padam. Jadi harapannya berarti listrik tetap nyala, tapi pekerjaan tetap bisa dilangsungkan, begitu? Bisa dilangsungkan, ya. Oke, baik Bang Takin sebagai bagian, atau ini sebenarnya Bang Takin ini tim leadernya ya Bang ya. Nah, sebelum pekerjaan itu dilaksanakan Bang, apa yang harus dipersiapkan sebenarnya? Baik, terima kasih Bu Lana, terima kasih juga sudah mengundang kita di sini ya, biar mungkin orang-orang lebih tahu terkait PDKB. Jadi di PDKB itu kita semua pekerjaan itu, semua langkah-langkah itu udah terstruktur, udah sesuai SOP. Jadi sebelum kita kerja itu, kita terlebih dahulu menerima WO ataupun inspeksi. Jadi WO itu bisa kita terima dari WLP, dari teknik, dari unit layanan, ada perintah juga, kerja ya maksudnya perintah kerja, betul. Setelah itu ada yang TO yang memang kita inspeksi setiap hari Jumat. Jadi setelah WO itu kita terima, nanti kita akan diskusi terlebih dahulu sama ketua regu, sama preparator, dan juga K3-nya terkait kondisi titik yang ingin kita kerjakan. Apakah bisa kita kerjakan, apakah hazardnya gimana. Hazard itu apa Bang? Hazard itu misalnya di tiang itu ada potensi-potensi yang menghambat pekerjaan kita. Misalnya kalau di jaringan SUTM itu ada SKTR, ada SR. Nah, jadi kita terlebih dahulu diskusi dulu. Kalau memang pekerjaan sudah oke, setelah itu akan kita buatkan SP2B atau SP3B. Itu apa lagi itu surat perintah pelaksanaan pekerjaan dan juga surat perintah pengawasan pekerjaan. Yang ditandatangani sama TLPDKB dan juga Asmen Ring.
Oke, baik. Artinya pertama mendapat perintah kerja, Ya, betul. atau bisa juga ini memang teman-teman sudah melakukan inspeksi Ya, bahwa di posisi itu harus dilakukan pekerjaan. Ya. Kemudian baru dilakukan persiapannya supaya betul. memastikan bahwa jaringan ini siap untuk dikerjakan, Dikerjakan. gitu ya. Betul. Oke, Bang Takin, terima kasih. Ke Bang Windra, Ya. sebagai pelaksana pekerjaan nih Bang, ya, pastinya sudah terbiasa mendapat perintah untuk melakukan pekerjaan namun dalam keadaan bertegangan. Ini sebenarnya apa yang dirasa Bang pada saat ini hari ini akan mendapatkan pekerjaan di lokasi yang masih bertegangan? Nah itu apa yang dirasa Bang? Ya, makasih Bu Lana. Kita tim PDKB ini kan bekerja sesuai dengan SOP Bu Lana ya. Sebenarnya dokumen-dokumen itu sudah disiapkan sebelumnya, seperti yang dibilang Bang Takin tadi kan. Kemudian setelah kita mendapatkan perintah ya melalui SP2B kan, SP3B, kemudian kita langsung melanjutkan pekerjaan di lapangan. Dan di lapangan kita bekerja itu dalam sesuai dengan instruktur kerja dan SOP dan instruktur kerja. Ada SOP-nya, ada IK ya, Ada instruksi IK-nya, kerja ya, ya. Nah, karena kalau kita tidak melanggar sedikit saja, berarti potensi bahaya akan kita terima ya, gitu ya. Betul, Bu Lana. Nah, ini bagi teman-teman nih yang berada di dalam lokasi pekerjaan atau artinya berada di dalam dunia pekerjaan dalam keadaan bertegangan. Sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh diri teman-teman masing-masing itu apa ya kira-kira ya? Mungkin boleh dari Bang Takin Mungkin dulu. gini Bu ya, Ya, sebelum nanti boleh Bang ditambah. kita kerja itu udah pasti kita lebih memperhatikan dari aspek kesehatan, baik itu Harus sehat kesehatan dulu, ya Bang, ya. betul Bu, harus kesehatan itu baik fisik maupun mental ataupun pikirannya. Jadi sebelum kita kerja itu kita pastikan anggota yang ingin kerja itu sudah sehat, baik pikiran, jasmani maupun rohani. Berarti kalau ada yang pusing-pusing sedikit, darah rendah, atau malah darah tinggi, itu boleh Bang bekerja di PDKB Bang? Nah itu jangan sekali-sekali Bu. Oh, boleh, Jadi ya. saat kita bekerja itu nanti ada tim yang memang linesman utama dan ada yang cadangan. Jadi kalau memang yang utama ini kurang sehat kayak tadi, bisa diganti sama yang cadangannya. Berarti kita harus memastikan yang pertama semua fit dulu. Ya betul sekali. Ya, sehat fisik apalagi mental. Iya, Gitu, Bang, ya. iya, Jangan iya. sampai orang nggak sehat mental naik dalam keadaan bertegangan. Gitu ya, Bang. Nah gimana Bang? Bang Rasa mau nambah Memang apa? secara tuntutannya teman-teman PDKB ini tidak melakukan kesalahan sedikit pun ataupun kelelahan sedikit pun. Jadi zero tolerance incident. ya. Dia. Zero incident itulah namanya dari zero incident tuh safety merupakan moto wajib PDKB. Oke, Ya, jadi itu prinsipnya safety harus juga. dipegang teguh gitu. Ya, PDKB. Jadi tidak ada kelalaian ataupun kesalahan sedikit pun. Oke, baik. Terima kasih Bang Rosa. Nah ke Bang Irwanda ya. Jadi pasti banyak pengalaman di situ ya Bang ya. Iya. Dalam menggeluti bidang Iya. pemeliharaan dalam keadaan pertegangan. Bisa nggak satu pengalaman yang diingat terus sampai sekarang nih Bang sebagai personil pekerjaan dalam pertegangan ini Bang? Mungkin ketika waktu saya masih di Lux Mawai dulu ya. Pas kami lagi pemeliharaan trafo itu, di situ ada sedikit kejadian. Alhamdulillah kami bekerja aman karena kan kita semua safety ya dari segi galah isolasi yang kita gunakan, sepatu safety, semuanya alhamdulillah masih Berarti begini Bang, kita harus mengeceknya itu secara komprehensif ya. Iya, Tidak boleh seperti sampaikan Bang Rosal tadi, tidak boleh ada sedikit pun cacat atau luput dari perhatian kita. Iya, Dan betul. itu diingat terus sampai sekarang Bang ya. Iya. Dan alhamdulillah tim PDKB tidak pernah, insya Allah tidak pernah terjadi kejadian lagi ya. Iya, Alhamdulillah sekali ya. alhamdulillah. Nah ini berarti teman-teman sudah sangat berpengalaman dalam hal memantau dan juga melakukan persiapan dalam pekerjaan. Nah ini saya mendengar yang terakhir nih Bang, yang akhir-akhir ini ya sudah ada yang namanya PDKB sentuh langsung lagi ya. Ya, Ini apa nih? Boleh Bang, silakan Ya, disampaikan. boleh. Ya selama ini
PDKB kita di UID Aceh, ada 3 UP3, Banda Aceh, UP3 Langsa, UP3 Lusmoy. Semua kita bekerja dengan metode berjarak, artinya masih menggunakan stick dalam pekerjaan dengan jarak jangkauan yang Begitu kita aman. menjaga keamanan itu, walaupun kita sudah memperlengkapi dengan semua perlengkapan safety, tapi tetap harus berjarak ya Berjarak. waktu itu ya. Beda dengan pengembangan kondisi sekarang ini, kita baru mengadakan satu mobil berserta peralatan PDKB metode sentuh langsung. Jadi nanti bekerjanya teman-teman langsung di objek yang bersangkutan, langsung sentuh langsung itu. Itu beda Tapi dengan pakai sarung tangan, Bang, dengan ya? dilengkapi dengan sarung tangan yang safety yang kuat. Oke, cuma kita sudah lebih dekat dengan jaringan, Bang. Langsung Iya, memang. langsung. Nah, apa keuntungannya ini? Mungkin dari Bang Takin, keuntungan dengan punya alat PDKB sentuh langsung apa nih, Bang? Ya gini Bu, mungkin kan kalau perbedaan antara PDKB berjarak sama SL kan. Jadi kalau PDKB berjarak itu kita kan bekerja dengan galah isolasi, jadi kita tidak menyentuh tegangan. Kita tidak menyentuh tegangan, sedangkan kalau misalnya SL itu dia kita menyentuh tegangan dengan menggunakan sarung tangan isolasi dan juga ada namanya sleeve Bu. Sleeve itu kayak jaket atau sarung lengan. Sedangkan itu kita berdiri di mobil SL ataupun mobil sentuh langsung. Di Ya. paketnya. Jadi di situ terkait safety-nya itu sudah bisa dibilang 3 lapis Bu. Dari pertama di mobil itu dia ada boomnya yang isolasi, sudah diuji 100 kV selama 5 menit. Itu diuji. Sedangkan ada bucketnya juga diuji 50 kV selama 5 menit. APD. Setelah itu kita bekerja dalam bucket itu kita menggunakan sepatu isolasi 20 kV. Setelah itu kita menggunakan sarung tangan isolasi juga 20 kV. Jadi Sarung tangan 20 kV yang tebal betul. itu ya. Iya, APD, ya. jadi secara safety-nya itu sudah berlapis-lapis. Insya Allah kita Insya sudah Allah. melakukan pelindungan maksimal Iya, ya. betul sekali. Ya, kalau Bang Windra sendiri saat ini misalnya disuruh bekerja dengan sentuh langsung ini gentar nggak nih, Bang? Ya, makasih Bu. Sebenarnya kami sudah, makasih. Kami sebenarnya sudah diklat di Semarang itu lebih kurang tuh 2 bulan ya. Sudah dibekali gitu ya, Bang Sudah ya? dibekali. Ya. Kemudian OJT juga udah kemarin 50 titik dan kemarin juga udah sertifikasi. Dan alhamdulillah untuk sekarang ini saya tidak gentar. Oke. Semangat ya. Masih semangat di sini Semangat. PDKB Lebih ya? semangat SL daripada. Oke, kalau Bang Wanda gimana nih, Bang? Dengan adanya mobil sentuh langsung ini menurut saya sangat membantu ya pekerjaan. Terlebih dari segi pemeliharaan, kita nggak perlu ikat-ikat tangga lagi seperti metode yang sebelumnya berjarak. Karena memang sudah tangga tidak isolasi. pakai itu lagi ya, Bang ya? Iya. Berarti tetap pakai baknya mobil sentuh langsung ya. itu ya? Iya, Nah, elevator. bagi pelanggan ini, Bang, bagi pelanggan yang dengan adanya tim PDKB ini bagaimana nih manfaatnya? Kan ini sekarang kita mau memberikan pelayanan yang terus meningkat kepada pelanggan. Ini kira-kira nih, Bang, dari PDKB tanpa sentuh langsung menjadi PDKB sentuh langsung sekarang ini apa sih sebenarnya manfaat ininya itu yang dirasakan pelanggan? Dari segi manfaat, kita rasa dan kita ketahui semua sangat bermanfaat, Ibu. Dalam artian misalnya kalau dulu-dulu itu kita perlu pemadaman khusus untuk misalnya pergantian material atau pergantian jamparan. Yang namanya jamparan itu kan bakalan putus kan misalnya kan. Jadi karena sekarang ada PDKB itu, jadi pelanggan tidak perlu risau, tidak perlu susah karena memang PLN itu sudah memberikan yang terbaik, istilahnya Terus berusaha memberikan yang terbaik memberikan ya? yang terbaik. Mudah-mudahan ke depan itu bisa semua pekerjaan itu dilakukan dengan PDKB, jadi tidak ada istilah lagi padam lalu. Itu kita terus mengupayakan Ya, ke sana betul sekali. walaupun kita masih ada melakukan itu ya, tapi Iya. sebenarnya ada effort yang tidak berhenti dari PLN ya. Gimana, Bang Rosa? Ya, alhamdulillah dengan perubahan metode dari sebelumnya berjarak, kuantitas pekerjaan pun kita bertambah pada Kina. Dari sebelumnya per harinya rata-rata 2-3 titik. Jadi dengan berubahnya metode sentuh langsung 4-5 titik bisa Berarti kita kerjakan. lebih cepat mengerjakan Lebih cepat. dan artinya lebih banyak objek yang bisa kita Ya, selesaikan. salah satunya pekerjaan pemeliharaan lebih efektif dengan menggunakan SL ini. Oke.
Mungkin dari Bang Windra, kira-kira ada nggak yang pengen disampaikan ke pelanggan? Atau nanti siapa mungkin saudara abang yang melihat nih, saya kerja di PDKB, di PLN. Apa yang pengen Bang Windra Terima kasih, Bu sampaikan? Ana. Untuk pelanggan PLN ya, untuk pelanggan PLN yang tercinta, di PLN ini memang pemeliharaan ada yang memelihara masih padam, tetapi ada tim PDKB yang bekerja tanpa padam demi pelanggan tidak padam. Demi pelanggan tidak padam, karena saya juga pelanggan kan Bang. Kita juga pelanggan. Iya benar. Bang Wanda gimana Bang? Apa yang abang pengen sekali sampaikan, dan ada momen di podcast ini saya harus sampaikan. Inilah tim PDKB yang terus memberikan, PLN terus memberikan inovasi ya. Apa Bang Wanda mungkin mau nambah? Baik, di balik pelanggan yang selalu ngadem mungkin di kamar, di situ ada tim PLN yang terus berupaya kerja keras untuk melakukan pemeliharaan supaya listrik kita selalu continue Iya, dan handal. Ya, pasokan listrik terus continue ke pelanggan ya. Iya, itu. Ya. Dari Bang Takin dan Bang ini, sebelum kita akhiri podcast ini, ada nggak yang belum mungkin saya coba kupas di sini, pengen disampaikan apa nih, ada nggak Bang? Atau apa saja pesan kepada pelanggan? Mungkin dari Bang Ya, Rosal. baik, dari saya menyampaikan ke netizen, karena kami di bagian operasi yang tugas sehari-harinya menjaga keandalan kelistrikan. Jadi bagi netizen apabila melihat jaringan PLN ada yang kurang beres ataupun Yang kurang beres itu seperti apa Bang? Maksudnya Bang? ada pohon yang menyentuh. ada pohon ataupun ada jaringan yang terganggu, yang terganggu jaringan, Ada itu layang-layang ada mungkin. layang dan sebagainya, mohon dilaporkan via PLN Mobile. Nah, Jadi lagi-lagi kami ke di sini PLN Mobile ya. bisa Ya. melaksanakan pekerjaan untuk memperbaikannya. Oke, baik, Electrizen, artinya kita tetap butuh informasi dari masyarakat jika ada di dekat rumahnya atau di dekat mengganggu jaringan lokasinya PLN. ya, ada jaringan yang terganggu, artinya ada pohon yang mungkin mau menyentuh jaringan, ada layang-layang atau ada anak-anak yang bermain layangan, Iya. ada pekerjaan Iya. ya, itu kita sampaikan. Dan kalaupun ada orang bekerja di dekat jaringan itu, bekerja dalam artian membangun sesuatu, itu kita harus ingatkan begitu ya. Iya, betul. Bang Takin, ada Bang? Mungkin dari saya kepada masyarakat kita, jadi kita dari PLN itu terus berusaha, terutama kami dari tim PDKB Bu ya, terus berusaha untuk kehandalan sistem kita, kehandalan dari segi mungkin dari segi SUTM-nya, karena itu memang bagian kita, jadi kita terus berusaha agar semakin sedikit terjadinya pemadaman ataupun gangguan. Jadi kalau memang jaringannya udah sering kita pelihara, insya Allah semakin handal dan gangguan-gangguan sesaat itu bakalan hilang dengan sendirinya Bu. Oke, baik. Terima Iya. kasih Bang Takin, Bang Rosa. Ada lagi Bang? Nah, aman. Oke, Bang Windra, Bang Irwanda, untuk Iya. waktunya sudah hadir di ruang podcast room kita pada sore hari ini. Electrizen, di antara para pejuang-pejuang kelistrikan, di sini ada teman-teman PDKB yang bekerja dalam keadaan bertegangan, namun insya Allah mereka sudah dibekali ilmu, sudah dibekali pengetahuan dan berbagai pelindung diri, sehingga memastikan pelayanan yang PLN yang diberikan kepada masyarakat bisa lebih maksimal dan terus maksimal. Oke, tetap kita lakukan prosedur, prosedur keselamatan, tetap jaga keselamatan, dan semoga PLN tetap dan terus bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para pelanggannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.